Kalau Allah tuh hendak mengangkat orang ini jadi wali, Allah hendak mengangkat orang ini jadi pilihannya. Pertama yang diberikan Allah ke dalam hati orang itu adalah mahabbatuhu, cinta kepada Allah. Itu modal pertama. Sebelum orang dijadikan Allah wali, sebelum diberikan Allah makam fana, pertama yang diberikan Allah dulu adalah mahabbatuhu, cinta kepada Allah. Minal hikamil ataiyah qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-162 dari Al-Hikam Al-Ataiyah. Berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai' wa man faniya bihi ghaba an kulli syai'. Yang artinya barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, maka dia akan menyaksikan Allah dengan mata hatinya pada tiap-tiap sesuatu. Wa man faniya, dan barang siapa yang fana dengan Allah, ghaba an kulli syai', maka dia hilang dari tiap-tiap sesuatu. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-162 ini. Zakaral imam bi hadhil hikmah maqamain syarifain, maqam al-baqa wa maqam al-fana. Fa asyara bil awwal biman arafa al-haqqa syahidahu fi kulli syai' wa bitsani wa man faniya bi ghaba'an kulli syai'. Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan dalam hikmah yang ke-162 ini dua kedudukan yang mulia, dua makam yang mulia. Pertama disebut dengan maqamul baqa, yang kedua maqamul fana. Beliau mengisyaratkan dengan maqamul baqa itu dengan perkataan beliau, man arafal haqq syahidahu fi kulli syai', wa bisani, dan beliau mengisyaratkan dengan yang maqam fana, wa man faniya bihi ghaba an kulli syai'. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada dua tempat, ada dua kedudukan yang agung, yang mulia, yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih, kepada hamba-hamba yang mendapatkan kecintaan yang khusus dari Allah, yaitu maqamul baqa dan maqamul fana. Fa'ammal baqa, adapun yang disebut dengan maqamul baqa itu, apa artinya orang yang diberi Allah kedudukan maqamul baqa? Huwa syuhudul abdi bi anna wujudal khalqi qaimun bi wujudillahi ta'ala la bi nafsi. Ialah menyaksikannya seorang hamba dengan bahwa adanya makhluk itu berdiri dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan diri sendiri. Nah, itu orang yang berada di maqamul baqa. Dia melihat makhluk itu ada, diadakan oleh Allah. Dia melihat makhluk itu berdiri dengan wujudnya Allah. Artinya tanpa diadakan oleh Allah, maka makhluk itu tidak akan ada. Tanpa ditegakkan oleh Allah, makhluk itu tidak akan tegak. Nah, jadi segala sesuatu yang dia lihat, maka dia di situ melihat bahwa makhluk itu adalah
tidak bisa terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang berada di kedudukan yang namanya maqamul baqa itu. Nah, melihat apapun yang dia lihat, nah dia melihat bahwa itu adalah diciptakan oleh Allah. Melihat apapun yang dia lihat, maka itu dia melihat adalah merupakan kekuasaan dari Allah. Apapun yang dia lihat, maka dia melihat bahwa itu adalah dikehendaki oleh Allah. Apapun yang dia lihat, maka dia melihat bahwa itu diketahui oleh Allah. Nah, jadi orang yang berada di maqamul baqa ini ialah orang yang melihat makhluk dan melihat Khalik penciptanya. Bukan hanya sekedar makhluk yang dia lihat, tapi penciptanya pun dia lihat dengan mata hatinya. Nah, itu kedudukan yang disebut maqamul baqa. Bila kita bisa demikian, maka kita namanya adalah orang yang diberi Allah makam ini. Ada melihat apa, kita ingat bahwa itu adalah merupakan karya dari Allah. Nah, kita melihat, mendengar apapun yang kita dengar, kita ingat bahwa itu adalah merupakan kudrat iradat dari Allah. Nah, kita melihat apapun, mendengar apapun, maka kita selalu ingat dengan penciptanya. Nah, itu orang yang mulia, orang yang sudah hebat, yang bisa demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah. Wa hadzal maqam maqamu ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ma'ah. Ini makam baqa tadi, ini kedudukan yang namanya al-baqa itu ialah kedudukan orang yang mengatakan bahwa tidaklah aku melihat sesuatu apapun melainkan aku melihat Allah bersamanya. Melihat apapun maka dia ingat dengan Allah. Pengertian melihat itu artinya ingat. Ingat itu artinya melihat dengan mata hati. Nah, jadi melihat apapun matanya yang zahir ini, mata hatinya melihat. Artinya hatinya ingat bahwa itu adalah merupakan kudrat dan iradat dari Allah. Tidak aku lihat akan sesuatu itu, melainkan aku lihat Allah bersamanya. Artinya, karena sesuatu itu kadang akan ada tanpa diadakan oleh Allah, dan sesuatu kadang akan bisa lestari tanpa ditopang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kadang bisa lepas daripada dua itu, sebagaimana yang disebutkan dalam hikmah-hikmah yang lalu. Kita kadang akan lepas dari dua nikmat. Pertama nikmatul ijad, dan kedua nikmatul imdad. Nah, kita dicipta oleh Allah, sudah dicipta ditupang oleh Allah. Kalau sedetik kita dilepas, kita akan binasa. Jadi keterkaitan kita dengan pencipta itu kadang akan bisa lepas. Lepas satu detik pun kita akan binasa. Itu disebut dengan nikmatul imdad. Jadi Allah bukan hanya mencipta, tapi terus menerus menupang ini sesuatu yang diciptanya, sehingga bisa ada seperti yang sekarang ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau sudah kita bisa demikian, itu anugerah Allah yang luar biasa kepada kita. Melihat ada apa yang kita lihat, kita ingat bahwa itu adalah merupakan ciptaan Allah. Kita melihat ini burung, melihat ini ayam, melihat ini kambing, kita ingat bahwa itu adalah dicipta oleh Allah dan ditupang oleh Allah, sehingga bisa ada sampai sekarang ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa hadzal maqam la yahsulu illa ba'da maqamil fana. Orang yang duduk, orang yang diberi Allah makam baqa tadi, itu kada akan bisa hasil kecuali sesudah makam fana terlebih dahulu. Nah, jadi fana dulu maka. Nah, sesudah orang ini diberi Allah kedudukan yang namanya maqamul fana, nah hanyar dapat maqamul baqa itu. Ini makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para siddiqin, orang-orang yang dekat dengan Allah, maqamul baqa.
Wa hadzal maqam la yahsulu, ini maqam tidaklah hasil kecuali sesudah maqamil fana, maqam fana. Wa amma maqamul fana, adapun maqam fana, huwa ghaibatul abdi an nafsihi wa anil khalqi jami'a, fala yashhadu bil wujud illa Allah ta'ala. Adapun yang dinamakan dengan maqamul fana ialah hilangnya seorang hamba dari dirinya sendiri dan daripada makhluk seluruhnya. Dia tidak menyaksikan apapun pada alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makam fana. Makam fana ini orang yang tidak melihat sedikit pun makhluk, yang dia lihat hanya Allah. Kalau ada kambing, ini kada melihat itu kambing, tapi yang diingatnya adalah Allah. Nah, kalau melihat bahwa itu laut, orang yang di makam fana ini dia kada akan melihat itu laut, tapi yang dilihatnya itu adalah kudrat iradat Allah. Nah, laut, langit, bumi, bahkan dirinya sendiri kada diingatnya, nah, kada disaksikannya. Yang disaksikan oleh mata hatinya adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini disebut ngarannya adalah maqamul fana. Ini kada melihat itu ciptaan Allah, ini kada melihat bahwa itu adalah binatang, kada melihat itu benda-benda apapun. Manusia kada bahkan dirinya sendiri kada dipandangnya, yang dipandangnya bahwa Allah Khalik. Nah, ini orang yang berada di maqamul fana. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ada 3 kedudukan, nah, 3 macam umpamanya untuk mendekatkan paham kita, macam sebuah gunung. Ini gunung. Orang yang berada di bawah gunung sebelah sini, ini orang awam. Orang awam ini apa? La yaral haqqa, dia tidak melihat Allah. Yang dilihatnya hanya adalah makhluknya. Nah, ini orang di bawah gunung sebelah sini nih. Ini makamul awam. Ini kada melihat Allah. Ada kambing, iya kambing. Pun siapa tuh yang berapa harganya? Berapa lawasnya mengingun kambing itu. Ini kada ingat bahwa kambing itu adalah dicipta oleh Allah. Nah, ini makamul awam. Melihat apapun yang dia lihat hanya makhluk, tanpa ada ingat di hatinya bahwa makhluk itu ada penciptanya. Ini makamul awam. Di makam inilah orang-orang bersifat tercela. Inya ada dendam, karena inya melihat itu makhluk yang menyakitinya. Lalunya ada dendam. Di makam inilah orang iri dengki. Nah, karena dia kadang memandang pencipta, yang dipandang cuma ciptaannya. Ini umumnya kita. Umumnya kita duduk di situ, di makam itu. Kita kadang mengingat Allah, apapun yang kejadian itu yang kita perhatikan cuma sebabnya. Nah, kadang memikirkan, kadang mengingat musabbib Allah yang menciptakan sebab itu. Nah, ini makamul awam. Ini orang yang berpendapat nasi bisa mengenyangi, ya obat itu bisa menyembuhkan, duit itu membuat senang. Ini orang hanya melihat materi-materi sebagai ciptaan dari Allah, kada ingat lawan yang menciptakannya. Nah, ini makam awam. Lalu naik gunung. Di puncak gunung ini orang berada di makamul fana. Makam fana ini orang yang berada di puncak gunung. Inya kada melihat kiri kanan muka belakang, dilihatnya cuma Allah. Nah, ini di puncak gunung. Orang makam fana kada bisa makan. Inya kada ada makan, kada ada minum. Orang fana ini kada mengingat apapun selain daripada Allah. Lalu orang yang di makam fana ini akhirnya turun ke sebelah gunung sini. Nah, disinilah makam baka. Jadi orang yang berada di makam baka itu sekilas sama dengan orang awam zahirnya.
sama pada di bawah. Cuma orang makam baka sebelah gunung sebelah sini, orang awam di sebelah sini. Nah, orang yang di makam baka ini sama tingkah lakunya dengan orang awam. Tetapi orang makam baka itu kada lepas daripada mengingat Allah sebagai pencipta segala makhluk. Sedangkan orang awam ini yang ingat hanya makhluk Allah, lupa kepada Khaliknya. Itu bedanya orang yang di makam baka dengan makam awam ini sama pada sudah di bawah hendaknya. Nah, cuma bedanya tadi. Makam awam hanya ingat kepada makhluk, makam fana hanya ingat kepada Khalik. Yang sempurna itu makamul baka. Nah, dia melihat yang dicipta, melihat yang mencipta. Nah, itu yang makam yang sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wala yasidul abdu ila hazainil maqamain asyarifain illa ba'da takhliyati nafsi minas sifatil mazmumat wa tahliyatiha bi sifatil mahmudat. Dan seseorang hamba, seorang manusia tidak akan bisa mencapai kedua makam yang mulia. Makam fana tadi, makam baka, kada akan bisa didapat itu kecuali sesudah membersihkan dirinya dari sifat tercela dan memperhiasi dirinya dengan sifat-sifat yang mulia, yang terpuji. Jadi kada kawa itu diulah-ulah. Kada kawa. Itu melalui proses. Orang naik gunung melalui prosesnya. Ini dari bawah nak naik ke atas menuju makam fana itu ada proses. Ada proses. Dan orang dari makam fana itu ke bawah nyaman aja lagi. Begelusur kita turun aja nya. Nah, kalau orang bawah nak naik ke atas ini perlu proses. Salah satu prosesnya adalah membersihkan diri dari sifat tercela, memperhiasinya dengan sifat terpuji. Nah, bila itu jalan, kita akan naik sampai ke puncak gunung. Di situ kita berada di makam fana, yang mana kita kadang melihat sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak kisah-kisah para aulia tentang mereka berada di alam di makam fana itu. Nah, mereka ditakuni, adakah si fulan? Kadada, yang ada hanya Allah. Itu mereka sudah berada di makam fana itu. Apapun yang mereka ingat itu hanya Allah. Itu banyak kalau kita baca kisah-kisah para aulia yang duduk di situ. Adakah Abu Yazid? Abu Yazid kadada, yang ada hanya Allah. Hallaj pun ditanya, adakah? Tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu waktu mereka duduk di makam fana itu. Nah, yang mereka ada hanya Allah, yang lain itu mereka hilang daripadanya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi sifat-sifat yang tercela di dalam diri kita dibuang, diganti dengan sifat terpuji. Nah, berarti naik untuk mencapai makam fana dahulu, makam fana dulunya. Sifat tercela misal hubbud dunia, mencintai dunia, diganti dengan zuhud pada dunia. Orang yang cinta dunia kada akan bisa fana. Kada akan bisa fana karena dirinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran sifat. Selama ini hubbud dunia diganti dengan zuhud. Orang yang dirinya ada sombong diganti dengan tawadhu. Ada dendam diganti dengan pemaaf. Dengki diganti dengan nasihat. Lupa diganti dengan zikir. Ria diganti dengan ikhlas. Kikir diganti dengan pemurah. Nah, sifat-sifat yang baik diperhiasi kepada diri. Sehingga kita akan dibawa naik oleh Allah sampai kepada kedudukan yang namanya maqamul fana tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Summa qala al-imam bil hikmati salisa wa sittin ba'dal mi'ah. Kemudian Imam Ibnu Athaillah menyambung dalam hikmah yang ke-163. Man ahabbahu Allah, man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'a. Asyara al-imam bi hadhihi al-hikmah ila maqamil mahabbah.
Barang siapa yang cinta kepada Allah, dia tidak akan mengutamakan atas Allah akan sesuatu. Orang yang cinta kepada Allah, dia tidak akan mengutamakan sesuatu melebihi Allah. Ini disebut maqamul mahabbah. Orang yang cinta kepada Allah itu pasti menomor satukan Allah daripada dirinya sendiri. Man ahabballah lam yu'thir alaihi syai'an min hawa nafsih wa ghairiha. Orang yang cinta kepada Allah tidak akan mengutamakan atas Allah sesuatu dari keinginan dirinya dan selainnya. Namun nafsu ini hendak nangka ini pang nah. Cuma kalau Allah kada katuju. Nah, ampun Allah itu kita menangkan kalau kita duduk di makam mahabbah, cinta kepada Allah itu. Nah, kita hendak uring semalamanan. Allah suka kalau kita bangun di tengah malam. Nah, kalahkan uring kita demi kesukaan Allah. Kita jaga bangun di tengah malam beribadah kepadanya. Nah, ini orang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama Allah ini masih kita nomor sekian, banyak kehendak-kehendak kita luluskan walaupun bertentangan dengan Allah, nah maka kita belum diberi Allah maqamul mahabbah. Banyak masih yang dicintai Allah kita tinggalkan demi menyenangkan diri kita, menyenangkan bini, istri kita, anak-anak kita. Kita tinggalkan apa yang disukai Allah asal mereka senang. Nah, ini jauh dari kedudukan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Faman ahabballah ahabba ma ahabbahullah wa ahabba man ahabbahullah wa abghada ma abghadahullah wa abghada man abghadahullah. Orang yang cinta kepada Allah, cinta sesuatu yang dicintai oleh Allah dan cinta orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu sudah otomatis. Kalau orang ini cinta kepada Allah, dia pasti cinta kepada sesuatu yang dicintai Allah. Pasti cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Itu sudah kada mau bertentangan. Maulah kita cinta lawan si fulan, tapi kita muar lawan kesukaannya. Nah, itu kada bujur cinta. Kalau bujur cinta itu apa yang disukainya kita suka, apa yang dibencinya kita benci. Itu sudah cinta. Nah. Dan membenci sesuatu yang dibenci Allah dan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Allah kada katuju ini, jangan dikatujui. Allah kada katuju orang ini nih, jangan dikatujui. Allah kada katuju orang zalim, jangan dikatujui orang zalim. Allah kada katuju orang kafir, jangan dikatujui orang kafir. Nah, itu artinya kalau kita bujur cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau disimpulkan dua hikmah ini ada tiga kedudukan. Pertama, kedudukan yang namanya maqamul baqa, ini yang paling tinggi sudah. Kalau sampai di situ iya. Yang kedua maqamul fana, nah yang ketiga ini maqamul mahabbah. Nah, qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, awwalu ma yaqdhifuhu Allah fi qalbi 'abdihi alladhi yuridu an yastafiya mahabbatuhu. Awal pertama yang Allah luntarkan pada hati hambanya, yang mana Allah menghendaki memilih hamba itu, pertama yang diluntarkan Allah mahabbatuhu, cinta kepada Allah. Ini mudah. Kalau Allah tuh hendak mengangkat orang ini jadi wali, Allah hendak mengangkat orang ini jadi pilihannya, pertama yang diberikan Allah ke dalam hati orang itu adalah mahabbatuhu, cinta kepada Allah. Itu modal pertama. Sebelum orang dijadikan Allah wali, sebelum diberikan Allah makam fana, pertama yang diberikan Allah dulu adalah mahabbatuhu, cinta kepada Allah.
Nah, diberi Allah kita nih mahabbah. Nah, timbul dalam hati kita ada kecintaan kepada Allah. Nah, sudah cinta kepada Allah, cinta. Fala yazalu yu'addil fara'ida wa yuksiru nawabila wa yazkuru Allah zikran katsira wa yukhalli nafsah wa yuhalliha hatta ahabbahu Allahu hubbah. Orang yang cinta kepada Allah tadi karena diberi Allah mahabbah itu, lalu dia cinta kepada Allah, maka orang ini senantiasa dia menunaikan keparduannya, memperbanyak yang sunat-sunat, banyak berzikir kepada Allah. Dia bersihkan dirinya dari yang tidak disukai Allah. Dia perhiasi dirinya dengan yang disukai oleh Allah. Akhirnya orang ini mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di situ dahulunya. Jadi sebelum kita bisa sembahyang, bisa memperbanyak sunat, memperbanyak zikir, itu mudahnya kita mesti diberi Allah dulu mahabbah itu. Nah, diberi Allah mahabbah. Kalau kita diberi Allah mahabbah, cinta kepadanya, maka kita akan rajin melaksanakan fardu. Kita rajin memperbanyak sunat, kita rajin berzikir, kita sungguh-sungguh membersihkan diri, memperhiasinya. Modalnya dulu cinta kepada Allah. Kalau sudah kita demikian, ahabbahullah hubbah. Allah cintai orang ini akan cinta yang khusus. Orang ini sudah fardunya biris, sunatnya banyak, zikirnya banyak, dirinya bersih, berhias dengan sifat terpuji. Orang ini dicintai akhirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta yang khusus. Faiza ahabbahu, bila Allah cinta kepada orang ini, karenanya rajin-rajin tadi sudah, akhirnya Allah cinta khusus kepadanya. Afnahu, Allah beri dia makam fana kepada orang. Hanya Tuhan memberi fana itu. Wa iza afnahu, bila Allah beri orang ini makam fana, abqahu, dia akan beri selanjutnya makamul baqa tadi. Nah, itu prosesnya. Makanya tadi nang naik itu dulu nang sulitnya. Kalau sudah kita berada di makam fana itu kena abqahullah, Allah beri makam baqa. Wa iza afna abqa, bila Allah memberi orang ini makam fana, orang ini sudah dalam keadaan tidak melihat apapun selain Allah. Nah, kalau sudah di situ orang ini, maka orang ini akan dipindah oleh Allah ke makamul baqa, maka dia bisa melihat Allah dan karyanya, bisa melihat Allah dan ciptaannya. Yang di atas tadi Allah melulu aja. Kada tahu apa-apa Allah, takutnya orang apa Allah, Allah. Sudah akan makan Allah, kada bermakanannya. Akhirnya 100 hari kada bisa makan. Allah, Allah. Nah, orang macam ini akhirnya abqa, diberi Allah kedudukan baqa. Nah, disitunya melihat bahwa ini nasi tapi ini dicipta oleh Allah. Dikehendaki oleh Allah. Jadi nasinya melihat, penciptanya melihat. Itu sudah sempurna kedudukan seseorang. Wa iza afnahu abqah, bila dia fanakan orang itu, Allah beri dia makam baqa. Fasara abdan arifa waliyan lillahi ta'ala, maka jadilah orang ini hamba yang arif dengan Allah, waliyan, wali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakum, jadi itu jalannya untuk menuju wilayah, jalannya untuk mencapai kewalian, jalannya untuk merasakan makrifat kepada Allah. Tahu sudah jalannya kita. Ternyata yang kita cari dulu mahabbah itu kayak apa Allah supaya memberi kita cinta kepadanya. Itu dulu yang kita cari. Kalau sudah kita diberi Allah cinta kepadanya, kita akan otomatis rajin sembahyang. Rajin sembahyang pekerjaan yang sunat-sunat.
yang fardu biris, yang sunat banyak, zikir banyak, diri bersih, berhias. Itu modal tadi kecintaan Allah. Nah, bila sudah kita itu bisa, kita dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Akibat kita dicintai oleh Allah, diberinya kita maqamul fana. Nah, kalau sudah di maqamul fana, di puncak itu tinggal menonjol aja guru surangannya lagi. Turun ke makam baka. Inilah makam mursyid, makam orang-orang bimbing manusia, makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang kadang akan bisa mursyid kalau belum sampai ke makam baka ini. Di situ dia melihat bahwa ini adalah manusia dan dia melihat itu adalah merupakan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang di makamul awam kadang akan bisa jadi pembimbing karena yang dia lihat hanya manusia tanpa melihat Allah. Orang yang di makamul fana kadang akan bisa jadi mursyid karena yang dia lihat hanya Allah melulu, kadang melihat makhluknya. Nah, yang bisa jadi mursyid itu orang yang di makamul baka ini. Dia melihat Allah, dia melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dari Al-Hikam, qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Innama hajabal haqqa anka syiddatu qurbihi ilaika, syiddatu qurbihi minka. Artinya hanya saja mendinding akan Tuhan daripada engkau oleh bersangatan dekatnya dia daripada engkau. Artinya karena sangat dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada kita, sehingga itulah yang membuat kita lupa kepadanya. Itulah yang membuat kita tidak bisa mengingatnya karena terlalu dekatnya, sangat dekatnya Allah kepada kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-qurbu bainal abdi wa rabbih laisa bil musafah. Bermula pengertian dekat antara hamba dan Tuhannya itu bukanlah dengan jarak. Jangan diartikan dekatnya Allah kepada kita seperti dekatnya kita dengan sebahagian kita. Nah, dekatnya Tuhan dengan hambanya itu bukan berjarak. Idh tahayyuzu 'ala Allah muhal, karena mengambil tempat atas Allah itu mustahil. Kalau berjarak sekian sentimeter misalnya, berarti bertempat. Sedangkan bertempat itu atas Allah adalah mustahil. Artinya kada terupa oleh akal. Allah itu bertempat. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan tempat, Allah sudah ada. Dan adanya Allah sekarang ini seperti adanya Allah dahulu kala. Sebelum adanya atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang, itu Allah sudah ada. Sebelum adanya tempat, Allah sudah ada. Nah, sampai sekarang adanya Allah seperti dahulu. Nah, oleh karena itu mustahil Allah mempunyai tempat. Nah, jadi pengertian bahwa Allah itu dekat dengan hambanya, sangat dekat dengan hambanya, itu tidak dimaksud dengan bertempat, berjarak. Wa innamal muradu bi qurbillah minal abdi annal abda mawjudun mustamirrun billah ay bi ilmillah wa qudratihi wa iradatihi wa riayatihi. Dan hanya saja dimaksud dengan dekatnya Allah dari hamba. Kalau kada berjarak tadi, apa artinya? Apa maksudnya dekat? Nah, kalau Allah itu dekat dengan kita, sangat dekat,
tapi kada berjarak. Nah, macam apa maksudnya? Maksudnya dekatnya Allah daripada kita itu, dari hamba itu, bahwasanya hamba itu ada, terus ada dengan Allah. Arti dengan Allah itu, hamba itu ada, terus ada dengan ilmunya Allah, dengan kudratnya Allah, iradatnya, dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian dekat, bahwa Allah itu kada bisa terlepas daripada kita, kuasanya, kehendaknya, ilmunya, pemeliharaannya. Sekejap pun kita kada bisa terlepas daripada pengetahuan Allah. Nah, sekejap pun kita kada bisa terlepas dari penglihatan Allah. Nah, sekejap jua pun kita kada terlepas daripada perlindungan Allah. Nah, itu pengertiannya bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Walau infakka syai'un min dzalik anil 'abdi lahzah lastahala ila la syai'a. Jikalau terlepas sesuatu dari yang demikian dari seorang hamba sekejap mata, niscaya hancurlah, binasalah hamba tadi. Nah, sekejap saja kita lepas daripada pemeliharaan Allah, maka kita akan hilang, kita akan binasa. Kita akan menjadi la syai'a, menjadi tidak ada sesuatu. Nah, walaupun sekejap kita ini dilepas oleh Allah tanpa dipeliharaannya, nah kita akan menjadi binasa. Jadi adanya kita ini sekejap mata pun kada bisa lepas dari pengetahuan Allah, kudrat iradatnya, perlindungannya, penglihatannya, pendengarannya, seterusnya. Wa hal fil qurbi aqraba ilal 'abdi minallahi ta'ala, dan adakah pada kedekatan yang lebih dekat kepada hamba daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ada sesuatu yang lebih dekat dengan kita daripada Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Sebab apapun gerak-gerik kita, apapun yang kita lakukan, itu adalah diketahui, dilihat, diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu maksudnya dekat tadi. Artinya dekatnya Tuhan kepada kita, kita kada khawatir lepas daripadanya. Baik kudratnya, iradatnya, samahnya, basarnya, ilmunya, riayah, perlindungannya, kada bisa lepas. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui geritik hatinya. Kami mengetahui geritik hatinya. Orang yang paling dekat dengan kita, siapa jua pun, kada akan bisa membaca geritik hati kita. Tapi Allah tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita. Geritik hati kita, siritan mata kita. Nah, Allah mengetahui. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Ini urat lehernya parak lawan kita nih, di awak kita nih. Allah lebih dekat daripada itu kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu yang dimaksud dengan dekat-dekat itu artinya. Bukan dekat itu bersentuhan, bukan dekat itu berdampingan, bukan itu artinya. Artinya Allah sangat dekat kepada kita, artinya bahwa kita kada akan terlepas sedikit jua pun daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dari kudratnya, iradatnya, sama basarnya, kita kada bisa terlepas. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walisyiddati qurbihi ta'ala minal abdi ihtajaba nurul basirah an syuhudihi. Karena sangat dekatnya Allah daripada hamba, karena sangat dekatnya Tuhan dengan kita ini, maka terdindinglah mata hati kita daripada menyaksikannya. Nah, karena terlalu dekat Allah tuh lawan kita ini, sehingga mata hati kita kada bisa memandangnya, sehingga hati kita kada bisa mengingatnya. Banyak lupa kepada Allah karena terlalu dekat. Memang kita kadang-kadang mengingat, memperhatikan yang jauh, tapi yang dekat terlupakan. Nah, ini Allah sangat dekat kepada kita, oleh karena itu seringkali kita lupa kepada Allah itu. Padahal gerak-gerik kita, mata kita, pendengaran ada terlepas daripada Allah sebenarnya. Nah, karena sangat dekatnya itulah kita lupa bahwa kita bisa melihat ini dengan Allah, kita bisa mendengar dengan Allah, kita bisa bergerak dengan Allah, kita bisa berkehendak dengan Allah. Nah, karena saking dekatnya itulah kita menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mengaku bahwa aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang membaca, aku yang segala-galanya. Nah, akibat dari sangat dekatnya Allah kepada kita, akhirnya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walisyiddati qurbihi ta'ala minal abdi, dan karena sangat dekatnya Allah daripada hamba itu, ihtajaba ainul basirah an syuhudihi, terhijablah, terdindinglah mata hati daripada menyaksikannya. Artinya terdindinglah hati kita daripada mengingatnya itu. Fala yashhaduhu, maka tidaklah bisa menyaksikan akan Allah illa kecuali man aqamahumullah maqamal fana wa maqamal baqa. Maka tidak bisa menyaksikan Allah kecuali orang-orang yang ditempatkan Allah mereka itu pada maqamal fana dan maqamal baqa. Nah, orang nang dua makam ini nang hanya bisa melihat Allah dengan mata hatinya itu. Orang diberi Allah makam fana, nah ini bisa menyaksikan Allah. Artinya bisa hatinya itu mengingat Allah. Orang yang diberikan Allah maqamul baqa, nah itulah orang yang mampu menghilangkan hijab, sehingga dia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata hatinya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya kalau orang-orang yang belum diberi Allah itu, maka pasti dia akan lalai kepada Allah. Walaupun dia sedang berzikir kepada Allah, walaupun dia sedang baca Quran, walaupun dia baca sholawat, walaupun dia melakukan amal kebaikan, tapi hatinya lupa kepada Allah. Karena sangat dekatnya Allah tadi, jadi lupa. Ya, kalau ada datang ingat kepada Allah, itu hanya seperti kilat menyambar. Nah, kita berzikir 1000 kali umpamanya, paling ingat lawan Allah 30 kali. Padahal 1000 kita berzikirnya. Nah, karena kita belum diberi Allah kedudukan yang terhormat ini, maqamul fana, maqamul baqa itu. Walaupun kita sedang baca Quran, nah, tapi hati kita lalai, hati kita kada bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Quran yang kita baca, zikir yang kita baca, tasbih yang kita baca, istighfar yang kita baca, tapi hati kita lalai. Kenapa? Karena kita belum diberi Allah kedudukan yang maqamul baqa, maqamul fana itu. Fala yashhaduhu, tidak bisa menyaksikan akan Allah mata hati seseorang
illa man aqamahumullah, kecuali orang yang Allah berikan mereka itu maqamal fana atau maqamal baqa. Arbabul fana humul ladzina yaghibuna 'anillah, orang-orang yang diberi Allah maqamul fana itu orang-orang yang hilang dari selain Allah. Hilang dalam hatinya selain Allah. Fala yashhaduna mawjudan illallah, dia tidak menyaksikan yang ada ini kecuali Allah. Jadi menyikapi apapun orang yang diberi maqamul fana ini, dia pasti dengan kalimat Allah. Ada kejadian apa, Allah. Nah itu orang yang duduk di makam fana, yang diberi Allah kedudukan maqamul fana. Ada mendengar berita-berita apa, Allah. Nah ini Allah jadi sebutnya, Allah jadi ingatnya. Tadi ada kejadian ini, Allah ujarnya. Nah ini orang yang di maqamul fana. Nah, kita barangkali dapat juga kadang-kadang seperti itu, tapi kada selalu, banyak kadanya. Mendengar kabar itu ini, melihat langsung Allah. Nah kita kan lagi membayangkan apa-apa, cuma Allah. Nah itu sebenarnya kita diberi Allah kilatan daripada maqamul fana itu. Kita melihat ada satu keajaiban umpamanya, pada seluruh makhluk Allah ini ajaib sebenarnya. Apapun yang dicipta Allah tuh ajaib. Nah, cuma kadang-kadang kita kada semuanya menganggap itu ajaib. Nah, melihat keajaiban itu kadang-kadang hati kita langsung Allah. Nah itu berarti kita diberi Allah kilatan daripada maqamul fana. Hendaknya selalu seperti itu. Nah itu orang yang arbabul fana, orang yang gaib, yang hilang dari selain Allah. Maka dia tidak menyaksikan, tidak mengingat akan yang ada ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Pamannya ada hewan, ada binatang yang lewat, tanpa memandang binatang apa itu, hatinya sudah mengatakan Allah. Nah itu berarti orang ini maqamul fana, diberi oleh Allah. Ada melihat sesuatu apa, belum lagi menentukan itu apa, tapi hatinya sudah berdahulu Allah. Nah itu maqamul fana. Nah orang-orang seperti ini yang sudah dihilangkan hijab oleh Allah, walaupun sangat dekat Allah itu kepadanya. Wa arbabul baqa, dan orang-orang yang diberi Allah maqamul baqa, humul ladzina yashhaduna Allah, ialah orang-orang yang menyaksikan Allah qaiman, berdiri, bil asya, dengan sesuatu, muhitan biha, meliputi dengan sesuatu. Nah ini makam yang lebih sempurna lagi, maqamul baqa. Maqamul baqa ini orang yang bisa mata hatinya menyaksikan Allah, meliputi dengan segala sesuatu, berdiri dengan segala sesuatu. Untuk lebih jelasnya, kadang-kadang ada istilah orang sufi, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah qablah. Ini istilah. Tidak aku lihat sesuatu, melainkan aku lihat Allah sebelumnya. Nah, pengertian lihat itu dengan mata hati. Tidak aku lihat sesuatu, melainkan aku lihat Allah sebelumnya. Umpamanya ada kambing. Nah, orang-orang yang diberi Allah maqamul fana ini, dia melihat kambing itu, hatinya mengingat Allah yang menciptakan kambing itu. Nah ini berarti ini melihat Allah sebelum melihat kambing. Melihat ada apapun yang dilihatnya, Allah yang menciptakan itu. Nah, Allah yang menciptakan itu. Berarti ini orang diberi Allah kedudukan maqamul baqa. Nah, yang istilahnya adalah ma ra'aitu syai'an, tidak aku lihat sesuatu illa ra'aitullah qabla. Nah, kadang-kadang ada juga orang yang diberi Allah maqamul baqa ini,
di kedudukan yang mara'aitu syai'an illa ra'aitullah ba'da. Tidak aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah sesudahnya. Nah, sudah melihat dia bahwa itu adalah kambing. Kambing itu diciptakan oleh Allah. Nah, Allahnya tadudi, kambingnya berdahulu. Nah, itu kambing ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makamul baka juga. Makamul baka ini orang yang bisa menyatukan mata hatinya melihat pencipta dan yang diciptanya. Itu yang sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang tidak terdinding dengan sangat dekatnya itu adalah hanya orang-orang yang diberi makamul fana dan makamul baka ini. Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita belum diberi Allah makamul fana, belum diberi Allah makamul baka, tapi kita sudah meyakini bahwa Allah itu sangat dekat kepada kita, bahwa Allah itu selalu mengawas, memperhatikan kita, bahwa Allah selalu mengetahui, mendengar apa-apa dari kita, sekecil apapun, sesamar apapun, didengar, diketahui oleh Allah. Nah, keyakinan yang kuat seperti itu di dalam hati kita, nah itu akan menimbulkan sikap perilaku yang beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah yakin bujur bahwa Allah tuh mengawasi aku. Sedetik pun aku kada terlepas dari pengawasan Allah. Sedetik pun aku kada terlepas daripada pengetahuan Allah. Allah sangat dekat denganku. Nah, itu pun kalau kita yakini akan membuahkan perilaku yang baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita belum diberi Allah makamul fana, makamul baka, tapi dengan adanya keyakinan seperti itu, kita sudah dapat akhlak, adab yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu sangat dekat, Allah itu sangat mengetahui tentangnya, maka orang ini akan beradab dengan Allah, akan bertata krama dengan Allah. Salah satu di antara adabnya itu adalah kepada Allah al-mubadarah bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Nah, orang ini pasti akan bersegera melaksanakan perintah Allah dan segera menjauhi larangan Allah. Nah, ini kalau orang yang yakin bahwa Allah tadi sangat dekat. Bila Allah suruh, ini segera. Bila Allah larang, dia segera meninggalkannya. Ini tanda orang yang beradab, yang telah meyakini Allah sangat dekat, sangat mengetahui semua hal ihwal dirinya. Nah, kenapa kita lalai mendengar seruan Allah, kita lalai lambat meninggalkan yang diharamkan oleh Allah? Itu akibat dari kurangnya yakin tentang dekatnya Allah kepada kita. Itu akibatnya. Kalau yakin pasti segera meninggalkan yang dilarang Allah, segera melaksanakan yang disuruh oleh Allah. Apabila yakin bahwa Allah sangat dekat, sangat mengetahui dengan hal ihwal atau kelakuan daripada diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu salah satu di antara adab yang hasil daripada keyakinan dekatnya Allah kepada kita. Dan lagi setengah adabnya disebutkan oleh para ulama, dawamus samti. Artinya orang ini selalu diam, banyak diam. Nah, kalau orang itu yakin bahwa Allah itu dekat dengannya, Allah mendengar seluruh perkataannya, orang ini banyak diam daripada bicaranya. Kita aja bilang ke orang besar, maulah berpandir aja. Ada beradab marahnya. Itu mbak hilang ke orang besar, baik orang besar dunia atau orang besar akhirat. Orang pandir di hadapan sidin. Nah, ada beradab kita. Nah, kayak itu juga orang yang mestinya beradab. Nah, di hadapan orang-orang besar itu banyak diam, banyak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang besar tadi. Mestinya
Banyak seorang pandir kada usah hilang lawan orang-orang besar itu, seorang nambah kisah. Itu orang kada beadab marahnya. Bailang ke orang tuan guru, bailang ke pada pembesar-pembesar, awal pandirnya aja. Nah, itu orang kada beadab. Nah, orang yang dekat dengan Allah itu dawamus, diam. Takut. Ini kan semua pandir ini diawasi, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kada akan bicara kecuali itu yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Kada akan keluar kata-katanya kecuali yang Allah senang. Yang Allah senang. Dawamus samti antara lain. Apalagi adabnya orang yang meyakini bahwa Allah taala itu dekat dan mengetahui, tanzihul fikir, mensucikan fikir. Ini supan memikir-mikirakan nang kada kakaruan itu. Allah tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, jar Tuhan. Kami tahu apa yang dipikirkannya, geritik hatinya. Jangan merancang-rancang nang kada kakaruan nih. Tuhan ini tahu nih. Karena sangat dekat dengan kita. Nah, jadi orang yang sudah yakin Allah itu dekat dengannya, mengetahui seluruhnya, berpikir mesti bersih. Nah, jangan hendak berpikir negatif, berpikir nang kada baik, merancang-rancang hal-hal nang kada disukai oleh Allah. Nah, ini Allah ni tahu. Allah tahu. Nah, jadi kalau kita sudah beradab kepada Allah dengan adab yang baik, tentu Allah akan mempertimbangkan untuk memberikan kepada kita maqamul fana, maqamul baqa. Ini salah satu cara, syaratnya. Kalau sudah kita kada beradab dengan Allah, kada akan mungkin Allah memberikan sesuatu kedudukan yang mulia kepada orang yang tidak tahu tata keramanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang kada tahu tata kerama, kada tahu adab dengan Allah. Nah, kada mungkin Allah memberikan maqamul fana, maqamul baqa kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah. Summa qala al-imam bil hikmatil khamisah wa sittin ba'dal mi'ah. Kemudian berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah pada hikmah yang ke-165, inna mahtajab li syiddati zuhurih wa khafiya anil absar li idhami nuri. Hanya saja terhijab, terdinding Allah itu dengan mata kita. Mata kita ini kada kau melihat Allah. Terdinding. Kenapa terdinding? Karena bersangatan nampaknya Allah itu. Dan Allah tersamar daripada penglihatan kita karena besarnya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mata kepala kita nih, mata biji nih, ini kada bisa melihat Allah itu. Kan terlalu nampak, terlalu besar cahayanya. Qad yakunu al-hijab 'anil absar bi syiddatil khafa wa qad yakunu bi syiddatiz zuhur. Terkadang dinding penghijab itu dari mata penglihatan kita karena sangat tersembunyi. Nah, kadang-kadang mata kita ini kada bisa melihat sesuatu yang sangat tersembunyi, kada bisa melihatnya. Nah, seperti itu juga mata kita kada bisa melihat sesuatu yang sangat nampak. Ini mata kita nih terlalu halus, kada kelihatan juga. Terlalu nampak, mata kita pun jadi kada melihat lagi. Nah, fal haqqu ta'ala la yudrikuhul absar li syiddati zuhurih. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa diperdapati oleh mata kepala kita karena sangat nampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Wa misaluhu, contohnya kasamsi, seperti matahari. Fa inna nuraha aqwa min sa'ir anwaril mahsusah. Cahaya matahari itu cahaya yang paling kuat di antara cahaya-cahaya yang ada ini. Cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya lampu, cahaya apapun itu paling kuat, paling besar cahaya matahari. Wa quwwatu nuriha huwa alladhi hajaba al-absar ad-dha'ifa an idraki kunhiha. Kuatnya cahaya matahari itulah yang mendinding mata manusia yang lemah daripada memperdapati hakikatnya matahari itu.
Matahari itu kayak apa yuk hakikatnya? Apa yuk dalamnya matahari itu? Kita kada kawa karena mata kita kada tahan memandang matahari itu. Walaisal hijab minas syamsi, bukanlah pendinding itu datangnya dari pihak matahari. Mataharinya terbuka aja, kuat sinarnya. Kenapa kita kada kau melihat matahari itu kayak apa sebujurannya? Bukan dari matahari masalahnya. Bukan dari matahari pendindingnya. Wa inna ma yatla'ul hijab min ghairiha wa huwa dha'ful basar. Datangnya itu pendinding dari lain matahari, yaitu lemahnya penglihatan kita ini. Nah demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mata kepala ini kada bisa melihat Allah? Karena cahaya Allah itu sangat kuat. Jangankan kita melihat Allah, melihat ciptaannya matahari itu kita kada mampu. Nah apalagi kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. La tudrikuhul absar, la yudrikuhul absar. Allah tidak bisa diperdapati oleh mata kepala ini. Nah para muhibbin rahimakumullah. Nah selanjutnya hikmah yang ke-166. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك